Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irawansa, NIM 2021 310045, Prodi Agribisnis. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proses pembuatan susu kemasan. Sebelum susu siap diminum, langkah pertama yang dilakukan adalah proses pemerahan sapi untuk menghasilkan susu murni yang baik. Maka proses pekannya pun wajib diperhatikan. Yang pertama, mulai dari proses pakan dan lingkungan wajib diperhatikan. Kalau tidak, sapi akan stres, otomatis susu yang dihasilkan akan sedikit. Yang kedua, pakannya tidak boleh sembarangan, di mana kandungan protein, lemak, dan vitaminnya harus didapat untuk mendapatkan produksi susu yang berlimpah. Selain rumput, sapi wajib ada makanan tambahan atau konsentrat. Ada penguatnya mulai dari kalsium, protein, vitamin, lemak, dan mineral. Karena susu sangat banyak mengandung protein. Yang ketiga, asupan makanan harus dijaga sehingga susu yang dihasilkan banyak. Kalau kurang protein, susu jadi sedikit meskipun tetap keluar. Yang keempat, kemudian sapi perah wajib diberi pakan lainnya untuk menghasilkan warna susu lebih jernih. Pekan tambahannya adalah protein, misalnya dari bungkilan kelapa sawit, biji kedelai, dan bekas gandum. Juga ada karbohidrat dari bubur padi dan molase, limbah dari tetes tebu. Pakan sapi didapat dari limbah pertanian, di mana semua bahan tersebut dicampur untuk menjadi konsentrat. Yang kelima, untuk menghasilkan susu murni yang baik, proses pemerahan dilakukan 2 kali sehari. Jeda pemerahannya adalah 8 jam. Selanjutnya, teman saya yang bernama Leonardo akan menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari saudara Irwansyah. Perkenalkan, nama saya Leonardo Sugiarto, NIM 2021 310023. Baik, yang berikut, hormon sapi akan merangsang otak dan mengeluarkan susu. Pemerahan susu pun hanya bisa melakukan 5-10 menit karena mengikuti kerja hormon sapi perah. Lalu bagaimana mengetahui apakah susu dihasilkan baik? Pada saat pemerahan pertama, bisa dilihat apakah susu mengempal atau tidak. Karena bila dari ambing sapi atau kantung susu terlihat membengkak, bisa juga dilihat dari mata sapi, petanda susu tidak bagus untuk dikonsumsi. Usai diperas, susu masuk tahapan faktorisasi atau pengawetan sementara, di mana susu wajib dipanaskan untuk mematikan bakteri di dalamnya. Proses faktorisasi dilakukan selama lebih dari 18 jam. Kemudian susu siap diminum. Proses faktorisasi adalah untuk menekan bakteri supaya pertumbuhan bakteri yang merugikan akan mati. Ini mungkin susu tidak basi. Proses pemanasan dengan suhu 70 derajat. Selanjutnya untuk waktu dan tempat untuk teman-teman tidak menjelaskan. Terima kasih. Untuk saya Marcelina Murni, NIM dari 21 3108. Di sini saya akan mempresentasikan dari pengertian susu. Susu adalah cairan yang berwarna putih, disekresi oleh kelenjar mamae atau ambig pada binatang mamalia betina seperti sapi, kambing, atau bahkan kerbau yang diperoleh dengan cara pemerahan sebagai bahan makanan dan sumber gizi. Susu merupakan bahan makanan yang bergizi tinggi karena di dalam susu segar mengandung berbagai zat makanan lengkap dan seimbang.
seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Selanjutnya teman saya yang bernama Ranti akan menjelaskan proses pembuatan susu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Soleha Alia Miranti, NIM 2021 310018. Saya di sini akan membahas tentang proses pembuatan susu kemasan. Jadi, susu kemasan adalah susu yang pengemasannya dilakukan dengan proses pemanasan singkat. Proses pemanasan singkat ini sering disebut dengan istilah UHT, kependekan dari Ultra High Temperature. Susu yang pengemasannya dengan teknologi tersebut diolah dengan suhu tinggi sekitar 135-145 derajat Celcius selama 2-5 detik saja. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Katarina. Perkenalkan, nama lengkap saya Katarina Yuliana Bate, NIM 2021 310033. Di sini saya akan menjelaskan mengapa susu itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi dan dalam waktu yang singkat. Karena pemanasan dengan suhu tinggi itu berguna untuk membunuh seluruh mikroorganisme atau pembusuk maupun patogen dan spora. Ketika bakteri susu sudah mati, susu bisa disimpan dalam ruangan jauh lebih lama tanpa harus terkena bakteri pembusuk yang dapat menurunkan atau bahkan merusak kualitasnya. Proses yang tepat ini sendiri tidak hanya bersifat melindungi zat gizi yang terdapat dalam susu saja, tetapi juga sangat efektif untuk membunuh mikroorganisme yang terkandung dalam susu. Makanya, susu dalam kemasan atau UHT itu tidak butuh bahan pengawet. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Emi Kempo. Perkenalkan, nama saya Emi Kepno, NIM 2021 310006. Pada proses pengolahan susu UHT dikenal dua tipe pemanasan. Pertama, tipe pemanasan langsung atau biasa disebut dengan direct heating. Pada tipe ini terjadi pencampuran antara susu dan uap panas, baik dalam bentuk injeksi uap panas pada susu ataupun injeksi susu ke dalam uap panas. Kedua, tipe pemanasan tidak langsung atau biasa disebut dengan indirect heating. Untuk proses ini tidak terjadi kontak antara uap panas dengan susu, biasanya digunakan pada berbagai jenis plate heat exchanger. Nah, proses pengolahan susu kemasan yang sering diterapkan di industri pengolahan susu meliputi proses sebagai berikut ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Marsiana Yenifika Asari. Baiklah, perkenalkan, nama saya Marsiana Yenifika Asari, NIM 2021 310059. Jadi di sini saya akan membahas tentang dua tahap, yaitu yang pertama tahap pencampuran dan yang kedua itu adalah tahap termisasi. Di mana tahap pencampuran ini adalah tahap awal dari proses pembuatan susu kemasan. Di sini juga susu dicampur dengan bahan penunjang seperti gula, bahan penstabil atau stabilizer, dan bahan pemberi rasa atau flavor, dan juga pewarna. Nah, yang kedua ada termisasi. Termisasi ini merupakan tahap susu dipanaskan pada suhu rendah sebelum dipasteurisasi. Pada tahap ini, susu mulai dipanaskan hingga suhu sekitar 65 derajat Celcius dalam waktu beberapa detik. Nah, baiklah, dengan adanya tahap pencampuran dan tahap termisasi, di sini juga ada tahap pasteurisasi dan homogenisasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Frederikus. Terima kasih. Saya Frederikus Baik, NIM 2021 3166. Pasteurisasi. Tahap pasteurisasi pada proses pembuatan susu yakni dengan jalan memanaskannya susu pada suhu
sekitar 80-90 derajat Celcius selama beberapa detik. Tujuannya untuk membebaskan susu dari mikrobia patogen sehingga susu aman untuk dikonsumsi. Homogenisasi. Proses homogenisasi susu dilakukan pada tekanan sekitar 2900 PSI. Tujuannya yaitu untuk menyeragamkan besarnya globula atau lemak susu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Odilia Maijia Neves dengan NIM 2021-310013. Saya akan menjelaskan materi tentang proses sterilisasi dan proses regenerasi. Yang pertama, proses sterilisasi. Proses sterilisasi merupakan proses pemanasan utama pada pembuatan susu kemasan. Tujuan utamanya yang pertama, untuk membunuh seluruh bakteri, baik bakteri patogen maupun non-patogen. Tujuan yang kedua, untuk menurunkan jumlah spora bakteri pada susu agar susu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa pendinginan. Yang berikut, proses regenerasi. Proses regenerasi merupakan proses pendinginan susu setelah sterilisasi. Nah, pada proses ini suhu susu harus diturunkan hingga suhu 28 derajat Celcius. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sarelus Syukur. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sarelus Syukur Budon, NIM 2021-310039. Saya dari program studi agribisnis. Jadi, pengisian atau filling merupakan tahap akhir proses pembuatan susu dalam kemasan. Pada tahap ini, di mana susu yang sudah dikemaskan atau sudah disteril, yang dihasilkan segera akan masuk ke dalam wadah yang telah disediakan dan telah disterilkan. Yang berikut itu pemasaran. Pemasaran adalah sebuah kegiatan yang dimana di sini kita akan menjual produk susu yang telah kita buat. Jadi pemasaran merupakan kegiatan menyeluruh dan terencana yang dilakukan suatu perusahaan atau institusi yang di dalamnya melakukan berbagai upaya agar mampu memenuhi permintaan dari pasar. Baik, oke, terima kasih.